illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'ti Allah li'adin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ratul Mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua pengajian malam Ahad Pak Dadang, kemudian sekretaris Ustaz Sahrul yang mungkin juga telah memimpin tahlil, Bapak RT Sofyan Al-Kabir, Bapak Sofyan Bewok, Bapak Jahidin, Bapak Istihono. Yang menarik siapa ini? Muhtadin. Muhtadin. Oh enggak ada ya? Ada tuh, baru nyampe. Oh nyampe. Baru. Kemudian Habib Alkam apa nih? Said, semua jamaah anggota pengajian malam Ahad rahimahullah. Ini ngaji lesu amat ya. Hujan. Ada kemana sih ya? Hujan. Udah hujan ya, banyak. Iya, itu utang doble ya. Celana udah terbuka. Udah. Berapa ya? Ya beleng. Alhamdulillah ya Allah berikan kepada kita kemampuan, hidayah Allah, kita bisa ngaji. Ya. Allahumma sholli wa sallim. Semoga pahala yang Allah berikan lebih besar pahalanya dibandingkan yang lalu. Karena berat tantangan dan semakin banyak tantangannya semakin besar pahalanya. Amin ya Allah. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahimakumullah, hari ini saya akan membaca kitab Nasrul Ibad halaman 30 yang mari saya bacakan dulu. Saya jelasin wal maqal as-salisah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'ti Allahu li'adin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan. Tidak, Allah tidak akan memberikan salah satu 5 kecuali menyediakan baginya 5 pula. 5 hal. Kalau kita melakukan itu maka Allah berikan 5 hal juga. Jadi mestinya yang hari ini kita bahas yaitu kalau 5 hal ini kita lakukan maka Allah berikan 5. Yang pertama adalah
ya la yu'tihi syukra illa waqad 'ada ziyadah. Tidaklah seseorang bersyukur kepada Allah kecuali Allah akan menyediakan tambahan nikmatnya kepada Allah. Jadi artinya Bapak, jadi kalau kita ingin bertambah nikmat, maka banyakin syukur. Jadi kalau pengen tahu orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling banyak syukurnya, bukan orang yang paling Allahumma sholli wa sallim. Bukan orang yang paling banyak duitnya, bukan orang yang paling banyak mobilnya, bukan yang paling banyak hartanya, banyak rumahnya, banyak bininya, bukan. Orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak syukurnya. Ya, banyak syukurnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi. Jadi kita bersyukur nih, punya uang 1 miliar, bertambah lagi jadi 5 miliar. Mimpi aja dulu ngomong miliar. Iya, padahal belum pernah lihat. Mimpi aja dulu. Sering lihat di iya kan? Iya, di TV kan di YouTube ya. Ya, pokoknya kalau kita bersyukur pasti bertambah. Nikmat Allah akan tambah kalau kita bersyukur. Nikmat Allah itu Pak nggak terhitung. Coba aja dalam diri kita nih, nikmat nih, ya nikmat mata, ya Pak, bisa melihat. Coba bayangin orang yang tidak bisa melihat, tunanetra, ya kan, lebih mahal. Misalnya gini, maaf ya, misalnya matanya Bang Dadang diambil satu diganti uang 1 miliar, mau nggak? Mau. Atau siapa? Nih si Malik, matanya diganti dengan uang 3M, mau nggak? Diambil gitu, nggak mau. Makanya orang yang paling kaya banyak syukurnya. Dan mata posisinya ada di depan dan di sini. Bayangkan kalau mata satu di depan, satu di belakang. Waduh, tukang kacamata nggak laku. Masya Allah, ini enak banget ini. Ini selimutan sama bini enak banget gitu ya. Tapi alhamdulillah kita ngaji ya, itu syukur. Makanya ya selesai sholat ada doa yang Rasulullah selalu membaca selesai sholat nih. Kadang-kadang kita lupain. Setelah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bis salam wa dakhilal jannata wa salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radaka lima qadaita minka jadi apa doanya? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu 3 doa tuh. Ya Allah, jadikan hamba yang selalu berzikir kepadamu, jadikan hamba yang selalu bersyukur atas nikmatmu, jadikan hamba yang bisa mempersembahkan ibadah terbaik hanya untuk mencari doa. Itu doa. Kita nggak bisa bersyukur kecuali Allah berikan kemudahan kita bersyukur. Kita tidak bisa berzikir kecuali Allah berikan kita selalu berzikir. Kita tidak bisa persembahkan ibadah terbaik kecuali Allah berikan itu. Makanya doa itu jangan lupa tuh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan hamba selalu berzikir, selalu bersyukur, dan bisa mempersembahkan ibadah terbaik hanya mencari doa. Jadi orang yang paling kaya, orang yang paling banyak syukurnya. Contoh hidup, alhamdulillah hidup kita ada 2 dan dua-duanya ke bawah. Bayangkan kalau ke atas, musim hujan begini, berakhir. Kemudian mulut, alhamdulillah
sampai panjang terus kayak rambut. Kan coba kalau panjang. Dan gigi alhamdulillah gigi itu enggak lembek tapi keras. Bayangkan kalau gigi kita lembek. Ya. Di dalam gigi ada lidah. Alhamdulillah sampai hari ini lidah kita tidak pernah manjangin. Begitu juga. Ya. Lidahnya lembek. Bayangkan kalau lidahnya sama dengan gigi, gimana? Susah kita. Ya kan? Kemudian telinga, kuping, alhamdulillah telinga kita kanan dan kiri, bukan di depan kayak mata. Bayangkan kalau di mata kayak mata gitu. Atau telinga kita yang satu ada jempol, wah repot kita. Alhamdulillah. Oh, ini baru sekitar ini, belum rambut, belum yang lain-lainnya, belum alis. Ya, alis nih sampai hari ini nggak pernah orang ada tukang cukur alis, nggak ada. Yang ada cukur rambut. Ya karena memang dari dulu dari masjidnya dia segini aja, nggak panjang-panjang. Jenggot, kumis, waduh masya Allah. Yang panjang itu rambut, jenggot, kumis, ya kan? Tapi alis nggak pernah panjang-panjangin, ya kan? Nggak pernah panjang-panjangin itu kali. Makanya kita bersyukur. Ya bersyukur. Yang pertama yaitu kalau kita bersyukur maka Allah pasti tambah nikmat. Tambah nikmat. Makanya cara bersyukur diantaranya kita lihat tuh orang-orang yang cacat, orang-orang dibantai di mana di Palestina, orang-orang yang kecelakaan dan sebagainya. Oh, jadi kita malu diri kalau kita tidak bersyukur. Allah berikan kita nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, la yu'ti'u du'a illa wa qad Allahu istijabah. Allah tidak akan memberikan doa kecuali Allah menyediakan pasti doa itu dikabulkan. Nah, kita harus yakin doa itu pasti dikabulkan. Sebagaimana Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Nggak ada doa itu Pak nggak dikabulkan oleh Allah. Janji Allah itu pasti yakin, pasti dikabulkan. Cuma kadang-kadang kita ini apa? Ya. Apa ragu-ragu dikabulin apa enggak? Dikabulin juga. Nah, makanya cara Allah mengabulkan itu dengan cara macam-macam, Pak. Ada yang dikabulkan di dunia, ada yang dikabulkan di akhirat, ada yang diganti dengan yang lebih baik, ada sebagai penebus dosa. Tapi itulah cara Allah mengabulkan doa kita. Makanya kita harus yakin setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Gak ada doa itu gak dikabulkan. Karena janji Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti kukabulkan. Makanya jangan egois kalau doa. Doa untuk diri sendiri doang, itu egois namanya. Doain diri, doain keluarga, doain anak, doain seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, saudara kita di Gaza di Palestina, doain terus, pasti Allah kabulkan. Makanya ada waktu dikabulkan, ada tempat dikabulkan. Cari waktu dan tempatlah. Misalnya waktu yang cepat dikabulin setelah sholat, pasti dikabulin. Setelah sholat wajib, setelah sholat sunnah, jangan lupa doa. Kan kita itu lebih banyak Allahumma lantas jalan ke doa. Kalau pas itu alhamdulillah. Ya, tuh habis sholat. Apa lagi? Ya, doa cepat dikabulin. Ketika sujud terakhir dalam sholat, jangan lupakan Pak. Tetapi jangan dilafazkan dalam hati aja. Kita minta kepada Allah. Minta apa? Minta ilmu, minta rezeki, minta sehat, minta macam-macam lah, surga, minta ridho Allah, minta usul khotimah. Kapan lagi waktu doa mustajabah? Ketika sholat
tahajud selesai tahajud sepertiga malam, nah, itu mustajab tuh, ya, mustajabah sepertiga malam. Kemudian apa lagi doa supaya cepat dikabulin? Ya, selesai kita habis melakukan kebaikan apapun, misalnya habis kita sedekah, doa. Jadi ketika sedekah doa cepat dikabulin. Sedekah subuh, pokoknya setiap sedekah cepat dikabulin. Kapan lagi setiap 3 bulan? Yaitu kita mendoakan orang itu nggak tahu kita doain, itu cepat dikabulin. Misalnya nih Pak, kita susah rezeki, ya, kita doain orang supaya rezekinya mudah, maka Allah mudahkan rezeki kita. Kita misalnya lagi punya hajat, kita doain orang yang sedang lagi jualan misalnya, maka hajat kita cepat dikabulin. Jadi coba lakukan mendoakan orang tanpa sepengetahuan orang itu. Makanya sampai-sampai dulu saya bersama almarhum Kiai Haji Muhammad Alim Ilham, ini suaranya kalah sama suara hujan. Ya Pak, mudah-mudahan terdengar ya. Iya, kalau pulang juga hujan, buru-buru pulang kan? Iya. Sampai nunggu hujan berhenti kita selesai. Kalau hujan berhenti jam 12 selesai ya, 12. Enggak apa. Coba. Jadi mendoakan sampai beliau itu mendoakan kalau setiap lewat kuburan. Lewat kuburan aja kita doain. Oh enggak kenal. Maka siapa pokoknya setiap lewat kuburan, misal kita dakwah kemana, ke Bekasi, ke Tangerang, itu ada pemakaman muslim ya. Dia selalu mengucapkan assalamualaikum ya ahladiyah, assalamualaikum ya ahlal kubur, insyaallah lakum doa insyaallah maghfirahum warhamhum wa'anhum al-fatihah. Ucapin salam, doakan. Itu yang di dalam kubur pasti senang banget tuh. Nanti seandainya kita berjumpa dengan orang, kok bingung kita jemput, terima kasih kita, baru kita akan sama dia. Karena dulu waktu di dunia dia doain sama kita. Ya. Apalagi doa yang mustajab, doa yang ketika malaikat mendoakan kita berbarengan. Nih majelis ilmu, pengajian, ya kan? Kemudian tempat-tempat zikir mustajab. Tempat-tempat mana lagi? Nah, pokoknya semua di tanah haram tuh, depan makam Ibrahim, ya, di Hijr Ismail, di Kebun Tajam, di Raudhah di Madinah Al-Munawwarah, itu mustajab doa, ya, mustajab doa. Kemudian doa dari anak-anak yatim itu mustajabah tuh. Jadi orang-orang yang dizolimi, orang dizolimi itu doakan kita mustajab. Makanya hati-hati itu doa orang-orang Palestina itu pasti dikabulkan, pasti waktunya ada. Ya tuh. Jadi artinya adalah yang kedua ini setiap doa pasti dikabulkan. Tapi tahu ketika ada doa, ada doa pertama puji Allah. Minimal alhamdulillahi rabbil alamin, minimal. Tapi kalau lengkap alhamdulillahi hamdan syakirin, atau lebih lengkap dengan asmaul husna kita baca semuanya. Ya. Yang kedua sholawat. Doa tanpa sholawat itu ngambang, tidak akan sampai. Ya, tidak akan sampai. Jadi mesti dengan sholawat itu baca buku doa. Yang ketiga, pokoknya semua permintaan kita, tapi jangan lupakan, mintanya jangan dunia doang, mintanya dunia dan akhirat. Minimal membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dunia akhirat. Sebab itu ya, ada orang dulu zaman Nabi minta dunia doang. Rugi dia minta dunia doang, karena hidup dunia itu hanya sangat singkat. Kita hidup nanti di akhirat paling lama banget, gak terhitung lama ini. Di dunia paling 70 tahun, 80 tahun, di akhirat selama-lamanya.
Contoh sederhana, Rasulullah usianya 63 tahun. Sekarang di alam barzah berapa Bang? 1400 tahun. Lama banget umurnya kan? Imam Syafi'i 43 tahun. Sekarang di alam barzah umur lebih dari 1000 tahun. Belum yang sahabat-sahabat yang lain. Jadi lebih lama hidup kita di alam barzah, di alam kubur. Belum di padang mahsyar. Belum nanti melewati jembatan Sirat di mizan. Masya Allah masih lama lagi. Jadi nggak terhitung. Jadi kalau orang maksiat, orang berbohong, orang judi, orang zina, orang korupsi, dia nggak sadar tuh bahwa hidup di dunia ini sangat singkat. Ya, nanti di akhirat selama-lamanya. Tuh yang kedua, doa pasti dikabulkan. Yang ketiga, wala yutil istighfar illa wa qad adalul kufran. Tidaklah istighfar itu kecuali Allah menyediakan ampunan Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Setiap istighfar pasti Allah ampuni. Apa sih istighfar itu? Istighfar itu artinya astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni hamba, ya Allah tutup aib hamba. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni hamba, ya Allah tutup aib hamba. Istighfar itu manfaatnya banyak Pak. Jangan kita kecil picik pemikiran kita. Istighfar ampunan Allah, iya itu pasti. Tapi di balik itu Allah berikan banyak hal multi manfaat. Apa manfaatnya? Dalam hadis Rasulullah SAW, man lazima istighfar, siapa orang yang melazimkan terus menerus istighfar, kalau dia punya masalah Allah berikan jalan keluar. Kalau dia punya kesulitan Allah mudahkan. Bahkan ujung hadis itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh, mudah menghadapi masalah, ajak dikabulkan, solusi terhadap masalah apapun. Sebab pernah terjadi di zaman Hasan Al-Basri. Beliau itu seorang guru besar, syekh, seorang ulama besar. Ketika pengajian banyak jamaah nanya, mengajukan masalah masing-masing. Ada yang masalah hutang, ada yang masalah rezeki, ada yang masalah jodoh, ada yang punya istri gak hamil-hamil, pengen punya anak, ada yang punya masalah belum apa? Ya macam-macam lah. Semuanya mengadukan masalah. Apa jawaban Hasan Al-Basri, Syekh Al-Basri? Istighfar kepada Allah. Istighfarlah kalian kepada Allah. Kemudian selesai ngaji pada nanya satunya jamaahnya, "Hei Syekh, itu masalah banyak banget. Itu orang mengadukan hajat banyak banget. Tapi kok jawabannya satu istighfar? Kenapa?" Apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri? Saya tidak mendahului ayat Allah. Allah menyatakan dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12 dan saya tidak mendahului sabda Rasulullah SAW bagaimana istighfar. Dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12 Allah berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum kana ghaffara yursil 'alaikum wa yuhyikum amwal wa banin wa yaj'alakum anhar." Beristighfarlah kalian kepada Allah. Allah berikan musim yang teratur. Allah banyakin harta. Allah banyakin apa? Anak. Tuh, banyakin harta, banyakin anak. Allah maksudnya mudah rezekinya, mudah urusan utangnya. Ya. Jadi istighfar itu pasti Allah ampuni dan multi manfaat, banyak manfaatnya. Ya, dulu pernah mungkin saya pernah cerita ada masalah datang ke Ustaz Arifin. Lalu dia panggil saya di kamar yang berduaan. Nah, lalu saya ngomong begini, apa jawaban beliau? Emang ente istighfar berapa kali? Saya belum, saya kira saya belum.
Ya paling habis sholat 3 kali. Nah itu masalah. Coba yang saya amalkan. Istighfar sehari 5.000. 5.000 buat amat Ustaz. Ya coba amalin dah. Saya amalin. Hanya beberapa hari setelah itu, masya Allah, Allah mudahkan segalanya. Rezeki mengalir deras, masalah jalan keluar, hajat dikabulkan, istighfar. Jadi sehari kalau Bapak lagi ngapa-ngapain, lagi kerja, lagi di rumah, lagi main handphone, lagi apa, istighfar. Lalu ada yang tanya istighfarnya apa? Istighfar apapun, mau ringkas pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau yang panjang, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu aqul laka bi ni'matika wa jambi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar Nabi Adam, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Pokoknya istighfar apapun, yang penting kita istiqomah, terus istighfar. Coba nanti amalkan, coba nanti lihat berapa hari setelah kita mengamalkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Insya Allah ada keajaiban-keajaiban yang terjadi setelah banyak istighfar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, wala yu'ti taubah illa wa qad 'adda lahul qabul. Tidaklah mereka bertaubat kecuali Allah menyediakan kepada mereka diterima taubatnya. Maktubun haula arsi qabla an takhluqa dunya bi alafin amin wa inil aghfarun liman taba wa amana wa amila sholihan ihtada. Artinya adalah ditentukan di bawah aras Allah sebelum Allah ciptakan dunia 4.000 tahun. Sesungguhnya aku, kata Allah, pasti mengampuni dosa orang yang bertaubat dan dia beriman, beramal soleh, kemudian dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita hidup, selama ada peluang kita diterima taubat kita. Jadi jangan anggap, ya, jangan kita menghinakan orang yang bermaksiat, berdosa. Masih ada peluang selama dia hidup untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita sholat, ketemu orang di samping kita trotoar semua, jangan anggap dia itu dihina. Bisa jadi dia itu lebih suci karena dia taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding kita yang ujub bangga dengan ibadah, misalnya begitu. Jadi hati-hati itu, Pak. Jadi jangan merasa hina, jangan kita menghina orang lain yang dia taubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu, pasti diterima oleh Allah. Yang terakhir, yang kelima, wala yu'ti shadaqah illa wa qad 'ada lahul taqabbul. Tidak ada yang menyediakan sedekah, tidak ada orang yang bersedekah kecuali Allah menyediakan baginya diterima sedekahnya. Ya, diterima sedekahnya. Nah, sedekah juga luar biasa, Pak, amalan yang sungguh multi manfaat. Sedekah itu pertama cara mencari rezeki. Rasulullah bersabda, "Intal rizqa bis sadaqah." Cari rezeki dengan sedekah. Jangan pakai akal, logika, pakai iman. Kan kita perlu duit. Kenapa kita sedekah? Justru dengan sedekah rezeki itu akan kembali kepada kita. Apalagi sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Karena malaikat setiap subuh mendoakan orang yang sedekah. Ya Allah, ganti rezekinya. Ya Allah, tambahkan rezekinya. Ya Allah, kabulkan hajatnya. Sedekah subuh. Berapa? Terserah. Mau 1 miliar boleh, mau 1.000 boleh. Makanya tuh
Kalau saya ngaji Pak di Gandaria itu ada jamaah, tapi memang kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau dia lagi mau buru-buru berangkat tuh setiap yang ngaji tuh dikasih 100.000. Masya Allah. Makanya pada rajin santri pada ikut ngaji. Kan mengharapkan 100.000. Kalau dia ada atau kalau dia ngomong sedekah tuh kadang-kadang juga enggak. Itu jabaannya, apalagi ustaz. Apalagi itu dope. Masya Allah. Berapa kali 100.000? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Makanya ketika anaknya nikah itu Masya Allah banyak yang hadir. Sampai menteri hadir. Yang tahu siapa? Ustaz Ali Hidayat. Masya Allah, luar biasa. Ustaz-ustaz hadir semua. Masya Allah. Itulah berkah itu. Ya sedekah subuh tuh. Itu pertama cari rezeki. Yang kedua, sedekah itu mendapatkan 2 malaikat. Yang ketiga, penolak bala ya. As-shadaqatu talbul bala, penolak bala. Jadi kalau kita mau berangkat kemana-mana, musafir, mau misalnya motor, mau ziarah, mau haji, mau umroh, atau berangkat ke sedekah dah. Itu insya Allah diberikan, dijaga oleh Allah. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang dalam perjalanan kan ada yang kecelakaan mobil, kecelakaan kereta, kecelakaan pesawat, kecelakaan motor, ya, kecelakaan macam-macam musibah yang kita nggak tahu. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi kita lupa sedekah. Coba sedekah sebelum musafir, karena diberikan apa? Penolak bala. Ada orang yang uangnya ratusan juta miliaran, tapi kok seringkali ada kehilangan, ada tuyul lah, ada dirampok lah, ada ditipu lah, ada digrogoti anaknya lah, apa macam-macam, karena memang malas untuk sedekah. Jadi sedekah itu ya yang ketiga. Yang berikutnya sedekah itu Pak, itu benar-benar kita beriman, ya, penolak bala dan benar-benar kita punya iman kalau sedekah. Yang berikutnya sedekah itu ternyata ya hutang menjadi lunas. Kalau pengen hutang cepat lunas sedekah. Kemudian memudahkan kita untuk dapat jodoh, hajat dikabulkan dengan sedekah. Kebutuhan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Lalu di zaman Nabi ini ada hadis dalam hadis Arba'in. Kemarin saya bahas di pengajian malam Sabtu. Orang-orang miskin nih ya ngomong kepada Rasulullah, kan lagi pengajian nih. Lalu ada orang kaya, dia lihat ahli dusul, dusul, orang-orang yang berjuit, orang berduit, orang kaya. Ya Rasul, enak tuh orang kaya. Dia sholat, kami sholat. Dia puasa, kami puasa. Tapi dia sedekah, kami nggak bisa sedekah. Saya nggak punya duit, boro-boro sedekah mah. Nggak punya duit, nggak punya uang. Apa kata Nabi? Kabar gembira aja Pak. Ternyata sedekah itu bukan hanya duit. Kata beliau, ya, kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu sedekah. Kullu tahlilatin sedekah, setiap tahlil itu sedekah. Kullu takbiratin sedekah, setiap takbir itu sedekah. Setiap amar ma'ruf itu sedekah, setiap nahi munkar itu sedekah. Sampai kamu hubungan suami istri yang bukan celana istri, ya kamu pakai, ya hubungan itu sedekah. Lalu sahabat tadi nanya, ya Rasulullah, gimana disebut sedekah sedangkan kita menyalurkan syahwat? Apa jawaban Rasulullah? Kamu seandainya, nauzubillah, seandainya dalam bahasa hadis Nabi, seandainya kamu melakukan kepada bukan istrimu yang haram, itu apa? Dosa. Sedangkan pada istrimu adalah pahala. Nah, pahala itu pahala sedekah. Makanya malam ini ngaji jangan malam-malam. Ya, hujan, dingin, ya. Iya. Udah kelihatan paha ya udah sedekah. Mampu jangan mampu. Jomblo mampu. Ya nanti saat. Jadi artinya ternyata Islam itu mudah, jangan dipersulit.
Jangan dimudah-mudahin, jangan digampang-gampangin. Ya, kalau kita tidak punya uang untuk sedekah, ada jalan lain untuk sedekah. Ternyata zikir sedekah, senyum sedekah, mencium istri sedekah. Ya, kalau gak punya duit, ciumin aja bini. Wah, itu sedekah. Iya. Bahkan ya kalau pengen lancar, maaf nih ya, pengen lancar rezeki, bapak mau kerja lancar rezeki, bapak mau berangkat dagang, mau berangkat ke kantor ngajar, sebelum berangkat jangan lupakan sedekah sama bini. Ya maaf ini ya, itu sedekah sama bini, itu sedekah, maka Allah berikan kemudahan rezekinya. Insya Allah musim hujan ya. Nah itulah, jadi artinya adalah setiap sedekah itu Allah terima kalau dia melakukan karena Allah. Dalam hadis, ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yang bagi biha wajh Allah illa qalallahu yaumal qiyamah abdi raja'tani falan ahriqa aramtu jasadaka 'alan nar kula min abwabil jannah syi'ta. Tidak ada seorang hamba yang bersedekah dengan sedekahnya dia mencari karena Allah yang dilakukan, kecuali Allah berfirman pada kiamat, hai hambaku, engkau mengharapkan surga, maka aku haramkan jasadmu masuk neraka dan aku masukkan ke dalam pintu surga yang engkau ingin, yang kau pengen masuk surga yang mana? Itu orang yang sedekah. Karena itulah ya, setiap sedekah itu pasti bernilai di hadapan Allah, multi manfaat, banyak hikmah, banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Ingat, sedekah itu bukan banyaknya, sedekah itu ikhlasnya. Ya bisa jadi ini sama-sama orang kaya sedekah 10.000, orang miskin sedekah 10.000, nilainya yang paling gede mana? Orang miskin 10.000, menurut orang miskin susah mencarinya. Orang kaya mudah banget, 10.000 kayak orang uang berapa? Ya Allah, itulah. Dan sedekah itu nggak harus dengan apa? Dengan duit tadi kan. Bersedekah dengan makanan bisa. Bersedekah untuk binatang boleh, binatang semut misalnya, binatang kucing misalnya, binatang apa, semua binatang boleh kita sedekah dengan binatang. Itu juga bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kesimpulannya jadi hadis kita dalam kajian malam ini, 5 hal yang Allah berikan, 5 kalau kita lakukan. Pertama, kalau kita bersyukur pasti bertambah nikmat. Yang kedua, kalau kita berdoa pasti Allah kabulkan. Yang ketiga, yang ketiga kita istighfar pasti Allah ampuni. Yang keempat, yang keempat, setiap taubat pasti Allah terima. Setiap sedekah pasti Allah terima. Ya, itulah 5 hal kalau kita kerjakan dan 5 hal yang Allah berikan. Insya Allah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini kita dapat mengamalkannya, dapat kita sebarluaskan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Kata Bang Walid, ya, nak Dewi boleh. Apa maksudnya? Nah, udah. Bibarakati wa karamati wal mu'jati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lagi viral Pak, sinetron Malaysia namanya bid'ah. Ya, ada kiai, ada jemaah, ada wali namanya wali. Istrinya banyak, santrinya digituin, dikerjain, nikah batin katanya. Ya kan? Airnya cium kaki, ya kakinya airnya diminum. Coba lihat tuh sinetron terkenal itu kan. Ya, judulnya bid'ah.
Ya namanya Walid, jenggotnya panjang gitu kan. Bininya banyak ya, santrinya. Masya Allah. Ramai itu lagi viral. Bahkan tadi saya kuliah pun ngajar depan mahasiswa, masalah itu dibahas. Nauzubillah. Mudah-mudahan itu hanya cerita doang, jangan sampai nyata. Ya, jadi maksudnya jangan terpukau dengan pakaian gamis, dengan pakaian udang-udang, sorban. Ya, kalau hatinya busuk, nauzubillah lebih busuk. Ya, bisa jadi Ustadz Kiai masuk nerakanya lebih dulu dibandingkan orang-orang yang biasa. Kenapa? Karena hatinya kotor, hatinya busuk. Nauzubillahimin. Jadi karena Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asamikum wala ila abwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat hartamu, tidak lihat fisikmu, tidak lihat ya kekayaanmu, yang Allah lihat hati dan amal. Jadi nggak dilihat oleh Allah, Pak. Mau pakai gamis ke, mau pakai biasa, bisa lebih mulia orang yang biasa dibandingkan orang yang berpakaian kiai tapi hati yang busuk. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah wa sahabat Rasulullah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Ya Ghafur ya Tawwab, ampuni ya Allah seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa yang mewakafkan yang beramal jariah di musola Majelis Ta'lim Ar-Ridha, seluruh dosa jamaah musola Majelis Ta'lim Ar-Ridha, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh dan solehah. Selamatkan ya Allah saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Selamatkan saudara-saudara kami ya Allah yang masih jauh dari hidayah-Mu ya Allah. Bahagiakan kami dengan ridho-Mu dan surga-Mu. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini ya Allah. Ya Allah, jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang selalu berzikir kepadamu, hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu, hamba-hamba-Mu yang bisa mempersembahkan ibadah hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Bahagiakan kami ya Allah dunia akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah besok subuh kalau yang mau hadir, saya ada di Masjid Besar Riyadhus Shalihin Parung Bogor. Ini di Bogor, saya tausiah besok ya. Silakan mau hadir. Jadi kalau yang main di Bogor berangkat jam 3 dari sini. Ya. Di Masjid Besar Riyadhus Shalihin, di sana makan nasi uduk berjamaah. Insya Allah yang ingin hadir silakan. Ya, dekat kok dari sini ya. Jauh dekat. Soalnya Bogor ya. Kita kan Depok Bogor ya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.